Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 dengan materi pengembangan wirausaha. Sebelumnya saya ingin perkenalkan kelompok saya dengan saya sendiri, Selvi Saleha dengan NIM 180384205041. Nama saya Novita Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohmahar Meli dengan NIM 180384205028. Perkenalkan, nama saya Kamelia Rizky dengan NIM 1803384205030. Perkenalkan, nama saya Martina Pasaribu dengan NIM 180384205031. Pengembangan wirausaha adalah tugas dan proses persiapan analitis tentang peluang pertumbuhan potensial, dukungan dan pemantauan pelaksanaan peluang pertumbuhan usaha, tetapi tidak termasuk keputusan tentang strategi dan implementasi dari peluang pertumbuhan usaha. Sedangkan untuk usaha yang berskala besar dan mapan, terutama di bidang teknologi industri yang terkait pengembangan kewirausahaan, istilah yang sering mengacu pada pengaturan dan mengelola hubungan strategis dan analisis dengan yang lain, perusahaan pihak ketiga. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang tingkatan dalam pengembang wirausaha. Nah, di sini ada yang pertama, tingkat produk. Pada level produk ini, pengembang usaha berarti mengembangkan produk atau teknologi baru. Nah, meskipun tingkat pengembangan dapat berbeda dari perusahaan ke perusahaan, tingkat perkembangan usaha ini dibagi menjadi satu kategori, yaitu perkembangan inkramental, yaitu perkembangan yang meningkatkan fungsi yang ada, platform atau teknologi. Yang selanjutnya itu ada tingkat komersial. Dalam contoh bentuk pengembangan usaha di tingkat komersial ini berarti prospeksi murni. Ini berarti berburu pelanggan baru di segmen pasar yang baru. Dengan demikian, pekerjaan ini memerlukan individu secara psikologis yang kuat dan yang sangat didorong mampu menangani banyak masalah. Yang terakhir ada tingkat korporasi. Di sini kita memasuki bidang pengembangan bisnis perusahaan. Fokusnya adalah bukan pada produk maupun komersial tingkat ini, tetapi pada korporasi tingkat usaha. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang unsur dalam pengembangan usaha. Adapun unsur-unsur penting dalam mengembangkan usaha ada dua, yaitu yang pertama, unsur yang berasal dari dalam atau pihak internal. Yang pertama, adanya niat dari si pengusaha atau wirausaha untuk mengembangkan usahanya menjadi lebih besar. Yang kedua, mengetahui teknik memproduksi barang, seperti berapa banyak barang yang harus diproduksi, cara apa yang harus digunakan untuk mengembangkan barang atau produk lain-lain. Yang ketiga, membuat anggaran yang bertujuan seberapa besar pemasukan dan pengeluaran produk. Yang kedua, unsur dari pihak luar atau pihak eksternal. Yang pertama, mengikuti perkembangan informasi dari luar usaha. Yang kedua, mendapatkan dana tidak hanya mengandalkan dari dalam seperti meminjam dari luar. Yang ketiga, mengetahui kondisi lingkungan sekitar baik atau kondusif untuk usaha. Selanjutnya kategori produk baru. Di sini terdapat 6 poin. Yang pertama benar-benar baru, yaitu produk yang benar-benar hasil inovasi dan baru bagi perusahaan serta menciptakan pasar yang benar-benar baru. Yang kedua, lini produk baru, yaitu produk bagi perusahaan tetapi tidak bagi pasar karena sudah ada produk yang serupa. Yang ketiga, tambahan untuk lini produk yang sudah ada, yaitu tambahan atau suplemen item atau varian dari produk-produk lini dari perusahaan yang ada. Produk ini dapat merupakan agak baru dari perusahaan maupun bagi pelanggan dari produk yang sudah ada, atau juga dalam upaya untuk memperluas segmen pasar dari produk yang sudah ada. Yang keempat ada perbaikan atau revisi produk yang ada. Jenis produk baru yang merupakan perbaikan atau perbaiki kinerja sehingga memperbaiki kinerjanya sehingga memperbaiki persepsi pelanggan dari produk lamanya.
lebih merupakan hal baru dari perusahaan termasuk akibat dari generasi teknologi baru. Bagi produk, biasanya persepsi sama dengan produk lama yang digantinya. Yang kelima ada reposisi, yaitu produk lama yang ditargetkan atau untuk aplikasi baru dan segmen pasar baru. Yang keenam, penurunan biaya, merupakan modifikasi produk dengan kinerja yang sama tetapi dengan biaya yang lebih rendah. Selanjutnya ada aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam pengembangan wirausaha. Di sini terdapat 3 aspek. Yang pertama, aspek strategi. Contohnya, 1. Meneliti jenis usaha baru dengan penekanan pada mengidentifikasi kesenjangan oleh konsumen. Yang kedua, menciptakan pasar baru. Yang ketiga, menciptakan produk baru dengan karakteristik yang menarik konsumen. Yang kedua, aspek manajemen pemasaran. Contohnya 1. Menembus dan menguasai pasar. Yang kedua, mengolah situasi atau peluang pasar yang ada dengan teliti. Yang ketiga, memasarkan produk dengan jaringan yang luas, seperti impor produk ke luar negeri. Dan yang keempat, membuat strategi pemasaran yang dapat membuat konsumen membeli produk kita, seperti memasang iklan, brosur, dan lain-lain. Dan yang ketiga, ada aspek penjualan. Contohnya, 1. Memberikan saran tentang perancangan dan menegakkan kebijakan penjualan dan proses tindak lanjut penjualan. Yang kedua, banyak volume produk yang akan dijual. Dan yang ketiga, tingkat keamanan dalam proses penjualan barang. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisa masalah dan solusi dalam mengembangkan wirausaha. Adapun solusinya yang pertama yaitu modal dapat diperoleh bukan hanya dari dalam tetapi bisa juga dari luar, seperti dari pinjaman bank, hibah, dan sebagainya. Lalu yang kedua, membuat saluran pemasaran yang luas, seperti memasarkan barang tidak hanya di dalam negeri saja, tetapi bisa juga kita ekspor ke luar negeri. Dengan begitu, produk kita akan lebih mudah dikenal oleh masyarakat. Lalu yang ketiga yaitu menerapkan strategi usaha, diantaranya seperti yang telah dibahas sebelumnya, seperti menerapkan strategi penjualan, contohnya membuat diversifikasi produk, menemukan produk baru, dan lain-lainnya. Yang keempat yaitu membuat lokasi usaha dengan mempertimbangkan mudahnya memperoleh suatu bahan baku untuk mengembangkan usaha, atau dengan kata lain memilih lokasi yang strategis dalam usaha. Lalu yang kelima yaitu merekrut tenaga ahli dengan cara melakukan seleksi yang ketat kepada calon pelamar di perusahaan kita. Dengan demikian Anda bisa mendapatkan tenaga yang benar-benar ahli di dalam bidangnya tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.